Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sisi Gaib kami. Semoga teman-teman selalu dilimpahi kesehatan dan kemurahan rezeki, sehingga bisa bersantai tanpa tekanan ketika menonton edisi khusus yang kami buat kali ini. Ada misteri yang besar dan dianggap gaib mengenai nenek moyang manusia. Beberapa catatan tertua kita selalu menghubungkan leluhur kita dengan dewa, Batara Guru dan lainnya. Muhammad Isa Dawud dalam bukunya mengenai penghuni bumi sebelum manusia mengabarkan catatan-catatan kuno mengenai manusia-manusia bersayap yang menghuni dunia pada masa lalu, disertai dengan pahatan-pahatan yang seringkali menggambarkan hal yang sama. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Abdullah bin Amr berpendapat bahwa bangsa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Pendapat ini dikuatkan dengan berbagai lukisan dan patung-patung kuno. Banyak yang menggambarkan bentuk-bentuk tertentu yang menyerupai fisik dan rupa jin dalam berbagai riwayat. Bentuk-bentuk makhluk yang setengah manusia dan setengah binatang, makhluk yang bisa terbang, makhluk raksasa yang berbulu dan bertaring, serta bentuk-bentuk lainnya yang dilukiskan adalah fisik-fisik yang biasanya dimiliki bangsa jin. Pertanyaan terbesarnya adalah, siapa yang pertama kali melukiskannya bila bangsa jin ini tidak dapat dilihat? Jawaban dari ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Di mana para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Adam akan diciptakan. Malaikat bertanya, apakah engkau akan mendatangkan di dalamnya yaitu bumi? Men yusidu fiha, atau sesuatu yang akan merusakkan bumi, dan yasiku dima'a, yaitu yang akan menumpahkan darah. Kata men ini sering diartikan sebagai manusia atau orang dalam Al-Quran terjemahan. Padahal arti kata men dalam bahasa Arab adalah siapa atau sesiapa. Dan ini bukan hanya diperuntukkan pada manusia, tapi juga jin dan para malaikat. Dan bila penghuni bumi sebelum manusia adalah bangsa jin, maka bisa dipastikan bangsa jin ketika itu memiliki darah dan daging yang bisa tertumpah darahnya ke bumi. Bangsa jin sendiri memiliki jenis-jenis yang sangat banyak. Dalam wujudnya, ulama membagi jin dalam 3 bentuk, yaitu jin yang terbang, jin yang berwujud binatang, dan jin yang bisa merubah-rubah wujudnya. Sedangkan manusia, dalam ilmu antropologi dan sejarah, bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Biasanya dikelompokkan menjadi manusia purba dan manusia modern atau Homo sapiens. Sedangkan Al-Quran hanya mengakui bahwa makhluk yang disebut manusia itu adalah makhluk yang telah sempurna akalnya dan keturunan Adam saja, atau yang biasa disebut Homo sapiens. Jin yang bisa berubah-ubah bentuk adalah jin ifrit, al-marid, dan setan. Iblis kemungkinan termasuk dari golongan ini. Berbeda dengan kelompok jin yang menyerupai binatang atau yang bisa terbang. Kelompok yang terakhir, kemungkinannya tidak pernah bisa dilihat manusia, kecuali penyerupaan-penyerupaan yang mereka buat sendiri. Sedangkan jin terutama dalam golongan seperti binatang, biasanya bisa dilihat oleh manusia. Hal itu dibuktikan dari banyaknya perintah Nabi Muhammad untuk membunuh anjing tertentu atau membiarkan ular tertentu, karena disebutkan Nabi bahwa itu bisa jadi adalah jin. Bahkan bisa jadi makhluk-makhluk yang sering bersembunyi di hutan dan gunung seperti Yeti, Bigfoot adalah bagian dari jin yang menyerupai binatang itu. Ibnu Abbas dan beberapa ulama lain meriwayatkan tentang peperangan di masa lalu melawan bangsa jin yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Bangsa jin ini adalah bangsa jin yang secara fisik memiliki fisik nyata seperti manusia dan mengelola bumi. Keberadaan mereka kemungkinannya telah musnah dan hanya tersisa sedikit saja. Sedangkan manusia purba, mungkin ada yang mengabadikan sifat dan fisik mereka dalam gambar-gambar dan patung. Begitu juga manusia-manusia terawal dalam generasi Adam, di mana Adam sendiri bisa berkomunikasi dengan iblis seperti banyak dikemukakan dalam Al-Quran. Sedangkan beberapa orang, seperti Muhammad Isa Dawud, berpendapat bahwa alien adalah jin. Bila itu benar, kemungkinannya alien adalah bagian dari kelompok jin yang bisa terbang. Perlu diketahui bahwa jin diciptakan dari api, di mana api memiliki bagian yang terlihat dan tidak terlihat, bagian yang melayang dan tidak melayang. Bagian hawa dan asapnya adalah bagian dari api yang tidak terlihat dan bisa berubah bentuk seperti gas. Perintah Nabi yang berhubungan dengan binatang-binatang tertentu yang disebutnya sebagai kelompok jin menunjukkan bahwa sebagian kelompok jin memang memiliki fisik yang berdarah dan berdaging. Wallahu a'lam bishawab.